ibu yang bawa sayurannya juga bisa kita ambil. Kita ada cerita, kita suruh dia turun, kita minta kendaraan. Telepon yang datang. Enak betul itu. Pernahkah Anda menjadi sasaran tindakan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor? Semoga saja tidak pernah ya, karena selain mungkin merugikan secara harta benda, terkadang juga mengancam keselamatan jiwa. Belakangan marak terjadi pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. Apa yang menyebabkan kejahatan ini terus berulang? Dan bagaimana para pencoleng ini beraksi? Saudara, saksikan kisah bandit pemetik motor selengkapnya. Pencurian kendaraan bermotor hingga kini masih terus saja terjadi dan menjadi momok warga tanah air. Rekaman CCTV ini menunjukkan kawanan pencuri motor mengintai motor yang tengah terparkir di sebuah toko. Aksi ini begitu cepat, hanya hitungan detik, motor Matic raib dibawa kabur pelaku. Aksi tak terpuji lain juga terekam di sebuah rumah di pinggir jalan lintas antar kota. Lagi-lagi, komplotan pencuri motor berhasil menggondol motor Matic korbannya yang terparkir di depan rumah. Tim TKP 308 Polsek Pasir Sakti, Lampung Timur tak tinggal diam, merespon cepat dan melacak keberadaan jaringan kawanan begal motor. Pada malam ini, kita akan melakukan penangkapan kepada tersangka yang meresahkan masyarakat, pelaku C3. Pertama, jaga keselamatan personil. Yang kedua, setiap tindakan harus sesuai prosedur. Yang ketiga, lindungi jiwa raga, harta benda, keselamatan seluruh masyarakat di lingkungan di mana tindakan kita nanti akan dilakukan. Paham rekan-rekan? Tim bergerak, satu buruan yang jadi target operasi polisi terkunci. Kita mau lakukan upaya paksa dengan salah satu target kita untuk kejadian curanmor baru beberapa hari ini dilakukannya di daerah kita di daerah Pasir Sakti. Kemudian juga ada beberapa kali terekam dengan CCTV. Memang sudah jadi target cukup lama ya? Ya, sudah kemungkinan hampir 1 bulan ini beberapa kali melakukan tindak pidana di tempat kita, terutama untuk curanmornya. Target yang dikejar ini diduga menjadi salah satu mata rantai dari curanmor alias pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Assalamualaikum. Bu. Bu. Buka, Bu. Dari kepolisian, Bu. Bu. Bentar. Jangan lari. Bawa. Sempat kabur dari sergapan polisi melalui pintu belakang rumahnya, satu terduga pelaku yang masuk daftar pencarian orang dilumpuhkan polisi. Dan nggak ada apa-apa, Ibu. Bapak, nggak ada apa-apa. Polisi juga menyisir setiap sudut rumah, mencari kemungkinan adanya barang bukti lain yang terkait dengan aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Dihadapkan langsung dengan barang bukti 2 motor Matic hasil kejahatannya, tersangka tak bisa mengelak lagi. Ini benar kau yang ambil? Yang itu? Sama aja? Berapa kali kamu sudah ngambil di sini? 4. Ada kawanmu enggak? Ada, Pak. Terus itu bisa jebol besar begitu tuh gimana caranya itu? Pakai kunci T, Pak. Kunci T. Kau punya senjata? Punya temanmu senjata itu? Berapa kali kau gunakan senjata itu? Bawa ke toko. Kau melihat teman bawa dia. Berapa lama waktu yang kau perlukan
untuk mengambil satu motor. Bagaimana caranya bisa 15 menit itu? Hah? Oh gitu. Polisi kembali mencecar sejumlah pertanyaan. Ternyata pelaku adalah seorang residivis dalam kasus serupa. Pernah dihukum nggak? Pernah. Kapan? 2014. Perkara apa? Suratnya Di mana? 2014 di Pendatang. Kemudian 2016 bulan Juni. 2 kali sudah residivis dengan perkara yang sama. Satu kelompok kalian ada orang berapa? Ada orang 6. Ada orang 6 yang belum diamankan. Berapa orang? Ada berapa orang? Yang belum diamankan 4 orang. Iya. Bersih-bersih kawanan begal motor yang meresahkan warga juga dilakukan Polsek Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Polisi menangkap tersangka yang ditembak di bagian kaki karena sempat melawan. Tersangka mengakui perbuatan jahatnya. Pada saat apa motor ini kamu ambil? Depan rumah. Terus kok bisa kamu ambil? Ini kan posisinya terkunci. Ya saya memakai alat. Alat apa? Kamu sendirian atau dengan siapa? Saya bawa teman. Oh, teman. Ya, teman kamu di mana nih? Pulau Meter. Demi membongkar jaringan begal motor, polisi kembali menginterogasi lebih dalam. Kamu udah berapa kali masuk penjara? 2 kali Pak. 2 kali. Ini yang ketiga kali. Ya. Biasanya kamu jual motor itu ke siapa? Jualnya bukan saya yang jual Pak. Oh, temanmu yang jual. Berapa itu biasanya jual motor itu? 3 juta. 3 jutaan. Kelompok begal belakangan ini semakin nekat. Selain merampas kendaraan, mereka juga tak segan-segan menganiaya pemilik kendaraan. Bibit salah satunya. Pria kelahiran 69 tahun silam ini harus merasakan getirnya jadi korban kejahatan di usia senjanya. Di jalan kampung menuju rumahnya ini, Bibit kembali menceritakan peristiwa mencekam itu. Ada orang 2 dari sini, langsung bacoki saya, gitulah. Motor kita lepas, tinggal nangkisi gitu-gitu, kan gitu. Oh, Bapak sempat tangkis berarti ya Pak ya? Iya, nangkisi itulah. Ini, makanya sudah patah ini yang satu. Nah itu pada saat itu orangnya langsung lari atau ada sempat ngomong sesuatu Pak? Nggak bilang nggak, langsung babat, gini-gini. Kena ini, nama ini, Berapa orang itu Pak? 2 orang. Itu semuanya ada pakai ini Pak, senjata-senjata gitu Pak? Ya itulah, pedang segini sama celurit itu. Untuk ngantem ini celuritnya. Pedang ini, nangkis ini. Ini putus. Ini patah tulang. Yang sebelah. Terus yang satunya Pak? Yang satunya ini, celurit ini. Itu kenapa Pak? Celurit, Itu gara-gara Bapak nangis juga? iya, Berarti 2 orang itu langsung nyerang iya, nyerang saya. dua-duanya itu Pak? Iya, dua-duanya. Atau bergantian? Enggak, dua-duanya. Kekuatan tangannya bagaimana saat ini Pak? Ya berkurang lah Pak. Kalau kata berat apa yang dirasain Pak? Ya enggak beranilah linu. Serangan membabi buta dari kawanan begal membuat tangan kanan yang mengalami cacat permanen akibat sabetan parang pembegal. Ibu yang bawa sayurannya juga bisa kita ambil. Kita kali kita suruh dia turun ke kendaraan. Warna berkati. Men, aku perlu kunci. Aksi begal motor yang terus makan korban membuat kami menelisik lebih dalam terkait penyebab utama aksi perampasan dengan kekerasan ini. Salah seorang mantan pelaku begal yang telah pensiun total memaparkan trik-trik yang biasa dilakukan oleh kawanan begal motor. Kalau kayak dengan banyak begini, sebenarnya ibu yang bawa sayurannya juga bisa kita ambil. Di tempat sepi, depan aja di depan. Kita kali cerita, kita suruh dia turun ke kendaraan. Nah, kalau cerita perempuan ini bisa nih. Nah, ini bisa banget itu.
karena dia sendiri. Yang jelas sasaran kita rata-rata perempuan sebenarnya. Perempuan? Iya. Kenapa perempuan? Karena dia kan lemah. Lemah, nanti kan dia kalau udah kita stop, dia kan nggak banyak cerita. Kalau dia minta apa-apa, kenapa? Kita minta kendaraan, minta motor, turun kamu. Paling jangan Pak, yang apa? Dia ngelawan kita tendang, kita dilepas dari motor kita bawa kabur. Kalau abang ngambil itu kan harus metain wilayah dulu atau gimana Bang? Enggak minta wilayah. Pasti kita ngambil ada jalan ke sana, berarti itu terus daerah kita. Jadi pas ada jalur tikus bukan dapat kita kabar bukan kita hanya main terobos saja. Tanpa bahwa yakin feeling bahwa itu masih keluar jalan besar. Karena kita menghindari jalan-jalan yang memang udah ditunggu orang kita mau lewat. Perampasan kendaraan dengan pemaksaan hanya salah satu cara. Ada trik lain yang lazim dilakukan para pelaku, yaitu memetik atau mengambil motor di lahan parkir maupun di pekarangan rumah. Ini kalau kayak gini tuh paling enak Bang. Oh, paling enak. Oh, ini marah kayak gini. Paling enak udah datang, pohon yang baru datang. Oh, enak betul itu. Pas dia masuk kan kita lihat kan, dia masuk kan nggak seperti itu kan dia keluar. Nah, ya kita langsung naikin aja motornya. Atau kita hantar pakai cerita teh. Jadi itu masalahnya nggak ada hitungan menit, hitungan detik, gitu kan? Oh harus hitungan detik ya? Iya. Benar-benar ini paling enak benar lagi posisi kayak gini kan ada parkirnya. Biasanya berapa orang Bang? 2 orang, satu di motor, satu yang turun. Tujuannya kok sampai ada 2 orang? Nah, kalau satu kan buat penyelamat kita. Kalau kita ada pengejaran atau ada teriakan maling-maling, kalau kita nggak ada teman, bagaimana kita mau lari? Ya, biasanya kalau motor-motor yang matic model kayak gini tuh pasaran berapa nih Bang? Pasaran tergantung tahun. Kalau di tahun 2018, 19, sampai 20 itu bisa 4.38, 4 juta atau 3.800 per unitnya. Kalau yang 2020, tahun 2020 sampai 2021 itu bisa 4,5 juta. Jadi tergantung tahun juga. Itu di asbak Bang? Itu dari asbak. Asbak jual lagi lebih mahal lagi. Asbak itu apa tuh? Asbak itu pedagang 80-nya. Asbak pesanan sama kita. Kita otomatis pasti warna. Kalau kita dapat ya Pak, kita serahkan dia memang dia juga udah ditunggu orang. Kini pertanyaannya, kemana barang ini dilempar ke pasaran? Informasi mengarahkan pada suatu lokasi penjualan barang-barang bekas yang ada di kota ini. Salah satu lapak coba dipancing lewat pembelian onderdil motor keluaran terbaru. Kalau kita pesan blokhead, ya blokheadnya aja. Nah, kalau komplitnya berapa komplitnya? Komplit maksudnya bulat lah, bulat. Nah, 2 jutaan bulat satu mesin itu. Tapi apa namanya itu baru apa dia cabutan ya? Ada tapi barang ada. Hari ini ada. Ya, ternyata tidak sulit mencari barang yang dicari. Sebagai bukti lanjutan, kami bergeser ke lapak penjual onderdil lainnya. Kalau bulat berapa bulat? Kalau memang hancur ya motor. Iya. Hancur. Kalau blok sehatnya ada saya. Kalau blok saya itu berapa? Minta 18. 1.800 ini aja ya. Ada yang bagus lah kalau mau yang sebelah ini. Ori tapi ori copotan. Berapa? 4 juta. Oh 400 ini aja. Tapi barang ada nggak Bang? Ada barang Ada. yang bagus. Ada di sini Bang. Ada kalau mau. Adanya pasar penyedia barang-barang bekas seperti ini memang mengindikasikan bahwa permintaan terus datang. Maklum, harga jualnya miring banget dengan kondisi barang yang orisinil. Namun penelusuran masih setengah jalan. Kampung yang disebut-sebut kerap dikaitkan dengan munculnya kelompok-kelompok begal jadi lahan observasi lanjutan untuk mengendus jejak para pembegal yang tergolong sadis ini. Saatnya menggali info lewat warga senior di kawasan ini. Paling mati semua. Mana ini Tuan? Iya. Kapan Bang? Udah ada berapa bulan ini? Di mana? Kena di mana Bang? Jawa. Di Jawa. Sini rata-rata Jawa. Oh sini rata-rata Jawa semua. Bekasi, Tangerang, Bogor. Tapi bisa rata-rata kok larinya ke Jawa sih Bang? Nggak ke daerah sini gitu. Ya, kalau daerah sini kan kalau di sana itu kan kalau
kalau berhasil kan pulang kan aman. Jadi mereka ke sana di bawah sini ya? Iya, dulu-dulunya itu. Maraknya kasus begal yang kerap mencatut nama sebuah kampung ini membuat tokoh masyarakat setempat ikut geram. Kalau di Jabung nih bilangin sarang begal, perampok, saya itu nggak terima lah Pak. Sebab di Jabung ini, semua masyarakat Jabung, khusus 15 desa itu bukan perampok semua. Ada juga yang baik, ada juga yang guru ngaji, pesantren, pondok kan. Dari luar itu ngomong masuk Jabung nih takut. Katanya sarang begal, rampok. Tapi masuk dulu lah dari luar tuh ke Jabung. Kalau dia tuh istilahnya yang pembeli motor itu ditangkap, ya tuh pemaling tuh mau jual kemana kan nggak ada penjual, dia kan berhenti sendiri maling. Sebab pembeli nggak ada lagi. Kalau menghilangkan image kenakalan Jabung nih, pemuda-pemuda mudi itu dan bapak-bapak itu harus dikasih pekerjaan. Kayak sekarang dari luar ada perusahaan tuh akan memasuki Jabung, jangan takut-takut. Saya siap mengawal kalau mendirikan perusahaan di Jabung ini. Dari segi keamanan berikut pengusaha-pengusaha itu tak usah takut-takut. Biar orang yang nganggur-nganggur, yang pengangguran di Jabung ini ada pekerjaan. Kalau pemuda kita hancur, desa Jabung, kecamatan Jabung ke depan akan lebih hancur. Marilah kita sama-sama sekarang membenahi desa kita masing-masing dan kecamatan kita yang khusus di kecamatan Jabung. Banyaknya peristiwa pembegalan masih saja mengintai para korbannya di jalanan membuat polisi bertindak tegas. Jadi untuk kejadian seluruhnya yang ada di wilayah hukum Polres Lampung Timur itu sebanyak 153 kejadian. Dan yang sudah berhasil kita ungkap itu sebanyak 60 kejadian. Dengan kita lakukan penangkapan terhadap 84 tersangka. Hasil pemeriksaan kita, uang digunakan untuk apa, selain untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga banyak juga di antara mereka yang menggunakan narkoba. Selain itu, kami juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan, apalagi membeli motor-motor bodong, karena memang pada dasarnya motor bodong yang mereka dapatkan ini tentunya merupakan hasil kejahatan. Pasal yang kita terapkan kepada para pelaku itu adalah pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun. Di Undang-Undang Darurat 1251, di mana jika mereka menggunakan senjata api, itu ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Bersikap selalu waspada dan tidak lengah menjadi kunci agar kita terhindar dari kejahatan. Dan tentu saja menjaga keamanan kendaraan Anda agar tidak menjadi sasaran kawanan bandit. Demikian Buser Investigasi kali ini. Terima kasih. Saya Joy Astro. I'll see you around.